salam, dan bahagia. Berikut tugas demonstrasi kontekstual modul 1.4 Budaya Positif dari saya Dewi Sekarsari, SPDGR, calon guru penggerak Angkatan 5 Kabupaten Manggarai Barat, dengan fasilitator Ibu Siwi Sukiharti Retnaningsih SPD dan pendamping Bapak Martinus Olarain SSI GL. Kasus 1. Dokumentasi latihan. Dokumentasi tampil. Ini adalah dokumentasi ketika tim Tari Khas Manggarai tampil di acara HUT RI ke-77. Mereka tampak kompak menari. Analisis dari kasus pertama pada tahap segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas, Ibu Dewi menanyakan kepada Maria mengapa dia merasa marah dengan Aileen. Pada tahap restitusi menstabilkan identitas, tampak pada kalimat ketika Ibu Dewi berkata, "Maria, sepertinya kamu saat ini sedang marah sekali. Apa kamu ada masalah dengan Aileen?" Kemudian tampak juga pada kalimat, "Maria, membuat kesalahan adalah hal yang manusiawi dan mempertahankan diri adalah hal yang penting." Tahap segitiga yang kedua yaitu validasi tindakan yang salah. Ibu Dewi menanyakan kepada Maria dan Aileen tentang langkah-langkah restitusi apa yang bisa dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan yang ada. Tahap ini tampak pada kalimat ketika Ibu Dewi menanyakan kepada Aileen hal apa yang bisa dilakukan Maria untuk memperbaiki kesalahannya. Dan Aileen menjawab bahwa Aileen ingin tampil satu kelompok di Tari Khas Manggarai. Dan Ibu Dewi bertanya kepada Maria apa yang dapat Maria lakukan untuk membuat Aileen diterima dalam kelompok Tari Khas Manggarai. Tahapan selanjutnya pada segitiga restitusi yaitu menanyakan keyakinan. Tahapan ini tampak pada ketika Ibu Dewi menanyakan tentang keyakinan sekolah. Maria menyadari kesalahannya dan siap meminta maaf kepada Aileen serta siap meyakinkan teman satu kelompok untuk menerima Aileen berlatih dan membawakan tarian khas Manggarai bersama-sama. Tahap ini tampak pada kalimat, "Maria, apakah kamu ingat apa keyakinan sekolah yang telah disepakati? Apakah kamu meyakininya dan bersedia meminta maaf juga sekaligus memperbaiki kesalahan yang telah kamu lakukan terhadap Aileen?"
Nilai kebutuhan yang diperlukan oleh Maria adalah penguasaan. Posisi kontrol yang dipraktikkan oleh Ibu Dewi yaitu manajer. Posisi kontrol Ibu Dewi adalah manajer, terlihat dari Ibu Dewi menanyakan tentang keyakinan sekolah yang telah disepakati. Kemudian meminta Maria memperbaiki kesalahan yang telah dilakukan terhadap Aileen. Di samping itu, Ibu Dewi mengajak untuk menganalisis kebutuhan Aileen, yaitu ikut serta dalam kelompok tari khas Manggarai. Dari kebutuhan ini, Ibu Dewi memberikan tanggung jawab kepada Maria untuk memperbaiki kesalahannya, sekaligus memberikan pengalaman belajar baru kepada Maria untuk belajar menahan emosi, serta ego, dan berpikiran terbuka. Ibu Dewi juga membuat hubungan mereka lebih harmonis dari sebelumnya. Maria dikuatkan dengan mengembalikan keyakinan sekolah dan motivasi intrinsik. Dalam penyelesaian kasus di atas, yang dikuatkan adalah Maria. Maria dikuatkan pada keyakinan sekolah yang telah disepakati, yaitu saling menghormati dan menghargai. Maria dikuatkan setelah dia diberikan tanggung jawab memperbaiki hubungannya dengan Aileen, menjelaskan kepada anggota kelompok tari untuk menerima Aileen dan berlatih bersama kembali. Maria juga dilatih menjadi manajer bagi dirinya sendiri dan menyadari akan kesalahan yang dibuatnya. Dan dengan tulus bisa menunjukkan perubahan, mengakui kesalahan dan menebusnya. Mengaitkan keyakinan lebih tinggi. Yang mengaitkan keyakinan lebih tinggi adalah Ibu Dewi dengan mengaitkan keyakinan Maria pada keyakinan yang lebih tinggi, yaitu bertanggung jawab, saling menghormati dan menghargai. Ibu Dewi memberikan ruang kepada Maria untuk berubah melalui bimbingannya, memberikan waktu untuk memperbaiki kesalahan dengan bertanggung jawab atas perilakunya. Kemudian, Ibu Dewi juga memberikan kesempatan kepada Maria untuk menahan emosi dan ego serta berpikiran terbuka, sehingga ada perubahan sikap menjadi lebih baik yang berasal dari diri sendiri. Semua pihak terpuaskan mulai dari Maria, Aileen, dan Ibu Dewi. Maria terpuaskan karena akhirnya bisa lebih menyadari tanggung jawab akibat perilakunya dan diperlakukan dengan nyaman, tidak dipojokkan, keyakinan dikuatkan dan memperoleh pengalaman baru. Aileen puas akhirnya dia bisa belajar serta membawakan tarian khas Manggarai di acara hiburan pada upacara HUT RI ke-77 dan kebutuhannya sudah terpenuhi. Ibu Dewi dapat melakukan posisi kontrol manajer, yaitu sebagai mentor berbuat sesuatu bersama murid, membantu murid mengatur dirinya sendiri melalui bimbingan yang mengarahkan murid menunjukkan perubahan tingkah laku. Nilai kebajikan atau keyakinan sekolah apa yang dituju dalam kasus yaitu berkebinekaan global, menghargai, kerjasama, percaya diri, toleransi, tidak merendahkan orang lain, rendah hati, bekerja sama, dan tanggung jawab. Testimoni dari Maria. Saya merasa lega karena sudah bercerita kepada Bu Dewi. Saya juga akan meminta maaf kepada Aileen dan berlatih menari bersama dengan anggota tim. Terima kasih Bu Dewi sudah mendukung saya dan sudah menyadari kesalahan saya. Saya siap memperbaikinya. Kasus 2. Pada tahap segitiga restitusi yang pertama yaitu menstabilkan identitas,
Pada tahap ini, Ibu Dewi menanyakan kepada Aldo apakah hari-harinya di sekolah berjalan lancar dan mengapa dia tertidur di kelas. Tahap menstabilkan identitas ini tampak pada kalimat ketika Ibu Dewi menanyakan kepada Aldo mengenai hari-harinya di sekolah. Kemudian Ibu Dewi menanyakan kepada Aldo mengapa Aldo terlihat sangat kelelahan dan mengantuk di kelas. Dan Ibu Dewi berkata, Aldo membuat kesalahan adalah hal yang manusiawi dan mempertahankan diri adalah hal yang penting. Pada tahap kedua, validasi tindakan yang salah. Pada tahap ini, Ibu Dewi menanyakan kepada Aldo tentang langkah-langkah restitusi apa yang bisa dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan yang ada. Tahap ini tampak pada kalimat ketika Ibu Dewi berkata, kira-kira Ibu ingin tahu mengapa Aldo sangat letih dan mengantuk hari ini. Kemudian kata-kata, wah pasti ada yang seru ya di handphone, sehingga Aldo lupa akan waktu. Dan bertanya kepada Aldo kenapa Aldo menyesali perbuatannya. Dan bertanya lagi kepada Aldo apa rencana yang akan dilakukan Aldo untuk memperbaiki kesalahannya. Tahap selanjutnya yaitu menanyakan keyakinan. Pada tahap ini Ibu Dewi menanyakan tentang keyakinan sekolah. Apakah Aldo menyadari kesalahannya dan siap meminta maaf. Kemudian Aldo juga memberikan pembelajaran kepada teman sekelasnya agar tidak melakukan kesalahan yang sama. Tahap menanyakan keyakinan ini tampak pada kalimat ketika Ibu Dewi berkata, baik Aldo, apakah kamu masih ingat dengan keyakinan kelas yang telah disepakati? Apakah kamu meyakininya? Dan jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Nilai kebutuhan yang diperlukan oleh Aldo adalah kebebasan. Posisi kontrol Ibu Dewi adalah posisi manajer. Terlihat dari Ibu Dewi menanyakan tentang keyakinan sekolah yang disepakati, kemudian meminta Aldo memperbaiki kesalahan yang telah dilakukan, serta meminta maaf kepada Ibu Helmina sebagai bentuk tanggung jawab Aldo untuk memperbaiki kesalahannya, sekaligus memberikan pelajaran kepada teman satu kelas agar tidak melakukan kesalahan yang sama. Aldo dikuatkan dengan mengembalikan keyakinan sekolah serta motivasi intrinstiknya. Dalam penyelesaian kasus di atas, yang dikuatkan adalah Aldo. Aldo dikuatkan pada keyakinan sekolah yang telah disepakati, yaitu saling menghormati dan menghargai. Aldo dikuatkan setelah dia diberikan tanggung jawab untuk meminta maaf kepada Ibu Helmina dan memberikan pembelajaran kepada teman sekelasnya agar tidak melakukan kesalahan yang sama. Aldo juga dilatih menjadi manajer bagi dirinya sendiri dan menyadari akan kesalahan yang dibuat, dan dengan tulus bisa menunjukkan perubahan, mengakui kesalahan dan menebusnya. Mengaitkan keyakinan lebih tinggi. Yang mengaitkan keyakinan yang lebih tinggi adalah Ibu Dewi. Ibu Dewi mengaitkan keyakinan Aldo pada keyakinan yang lebih tinggi, yaitu bertanggung jawab, saling menghormati dan menghargai. Ibu Dewi memberikan ruang kepada Aldo untuk berubah melalui bimbingannya, memberikan waktu untuk memperbaiki kesalahan dan bertanggung jawab atas perilakunya melalui pertanyaan yang menggugah Aldo untuk bisa menahan emosi dan ego serta berpikiran terbuka, sehingga ada perubahan sikap menjadi lebih baik yang berasal dari diri sendiri. Semua pihak terpuaskan mulai dari Aldo, Ibu Helmina, dan Ibu Dewi. Aldo puas karena akhirnya bisa lebih menyadari tanggung jawab akibat perilakunya dan diperlakukan dengan nyaman, tidak dipojokkan. Keyakinan dikuatkan dengan memperoleh pengalaman baru. Ibu Helmina puas karena Aldo akhirnya menyadari kesalahan dan siap memperbaiki kesalahan serta memberikan pembelajaran kepada teman sekelasnya. Ibu Dewi dapat melakukan posisi kontrol manajer, yaitu sebagai mentor, berbuat sesuatu bersama murid, membantu murid mengatur dirinya sendiri melalui bimbingan yang mengarahkan murid menunjukkan perubahan tingkah laku. Nilai kebajikan atau keyakinan sekolah yang dituju dalam kasus kedua ini adalah rasa hormat, menghargai, komitmen, berinisiatif, dan tanggung jawab.
Testimoni dari Aldo. Merasa lega Ibu Dewi tidak menghukum saya. Saya mensadari kesalahan saya dan akan perbaikinya. Terima kasih Ibu Dewi. Terima kasih. Salam dan bahagia.